Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Ermadia Isnaini MPD, CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Waikanan. Hari ini akan mencoba mempresentasikan kembali tugas modul 1.1 A8 yang berjudul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan, dan Refleksi modul 1.1. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator kami dalam CGP Angkatan 8 adalah Bapak Faisal dari Aceh. Tidak lupa mengajar praktek kami adalah Ibu Sri Wayuni dari Lampung. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada modul 1.1 A8. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajarinya? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa peran guru itu lebih dominan dibandingkan peserta didik. Yang kedua, bahwasanya peserta didik itu kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya lebih mengutamakan pencapaian materi dan KKM. Keempat, saya selalu merasa gagal bila ada peserta didik yang tidak tuntas dalam belajarnya. Yang kelima, saya merasa kurang memahami karakter peserta didik saya. Keenam, suasana kelas yang tertib dan disiplin serta anak-anak yang paham adalah fokus utama saya dalam proses pembelajaran. Beralih ke pertanyaan kedua, bahwasanya perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama akan memberikan kebebasan terhadap peserta didik saya dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, serta kreativitasnya. Berikutnya dalam pembelajaran saya akan berpusat pada anak atau murid dengan memberikan rangsang dan stimulus sehingga anak itu tertarik dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menghargai setiap karakteristik anak serta memberikan apresiasi ataupun reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Serta saya berusaha untuk meniadakan hukuman ataupun punishment. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif adalah salah satunya dengan memberikan game edukasi ataupun mengadakan praktikum-praktikum yang sederhana yang bisa atau menggunakan alat yang mudah didapat di lingkungan sekitar sekolah. Beranjak ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga, bahwasanya penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya lokal. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya dengan pencapaian profil Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem AMONG, tidak menuntut tetapi menuntun. Dan yang keenam, pembelajarannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.